Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Panca. Saya delegasi dari Institut Agama Islam Bani Fatah Tambak Beras Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun ay faslun hadza mahalluhu. Faslan ay qara'tu faslan. Faslin ay ungzur fi faslin. Wa syaraitu wujubi sholati, adapun syarat wajibnya salat itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Ahaduha, yang pertama ialah al-islamu, beragama Islam. Fala tajibu, maka tidak wajib apa as-sholatu salat, alal kafiri, atas orang kafir, al-asli, yang asli. Wala yajibu, dan tidak wajib alaihi, atas orang kafir asli tersebut, apa qada'uha, mengqada' salat yang ia tinggalkan selama ia kafir. Idza aslama, ketika ia memeluk agama Islam atau menjadi seorang mu'allaf. Wa ammal murtaddu, adapun bagi orang yang murtad itu fatajibu, maka wajib alaihi, atas orang yang murtad tersebut, apa as-sholatu, melaksanakan salat kembali, wa qada'uha, dan mengqada' salat yang ia tinggalkan selama ia murtad. In ada, jika memang ia kembali ilal islami, memeluk agama Islam. Wa tsani, adapun syarat wajib yang nomor kedua ialah al-bulughu, baligh. Fala tajibu, maka salat tidak wajib ala sobiyin wa sobiyatin, atas anak kecil baik laki-laki ataupun perempuan. Lakin yu'marani, tetapi keduanya ini wajib diperintah, biha, guna melaksanakan ibadah salat, ba'da sab'i sinina, setelah keduanya berusia 7 tahun. In hasala at-tamyizu biha, jika memang pada usia tersebut keduanya telah tamyiz. Wa illa, dan jika tidak, fa ba'da tamyizi, maka ditunggu setelah tamyiz. Wa yutrabani, dan keduanya ini wajib dipukul dengan pukulan yang tidak sampai melukai, ala tarkiha, karena meninggalkan ibadah salat, ba'da kamali asyri sinina, setelah keduanya berusia 10 tahun. Wa tsalitsu, adapun syarat wajib yang nomor ketiga ialah al-aqlu, berakal. Fala tajibu, maka salat tidak wajib ala majnunin, atas orang yang gila. Wa qauluhu, adapun ucapan musannif, wa huwa haddut taklifi, berupa redaksi wa huwa haddut taklifi, ialah sakitun, tidak disebutkan, fi ba'di nusakhil matni, dalam sebagian tulisan-tulisan kitab matan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa poin yang dapat saya sampaikan dari apa yang saya baca. Yang pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu akan pengertian daripada kata faslun. Faslun itu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Saja, bahwa faslun itu ialah al-hajizu baina syai'aini, pemisah di antara 2 perkara. Lalu Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi selaku pengarang kitab Fathul Qarib ini ingin menjelaskan kepada kita semua mengenai kriteria daripada seseorang yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah salat, atau dalam kata lain syarat wajibnya salat. Adapun mengenai syarat wajibnya salat di sini disebutkan ada 3. Yang pertama ialah beragama Islam. Maka mafhum mukhalafah daripada syarat wajib yang pertama ini bagi mereka yang non muslim, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah salat. Para ulama mengkomentari mengenai ketidakwajiban salat atas orang-orang kafir ini hanya sebatas duniawi saja. Kenapa? Karena ketika mereka telah berhadapan dengan Allah nanti di akhirat, mereka akan dituntut kenapa sewaktu di dunia tidak melaksanakan ibadah salat. Hal ini berdasarkan ayat dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian wahai orang kafir masuk ke dalam neraka Saqar atau disiksa di neraka Saqar? Mereka menjawab, lam naku minal musallin, sewaktu di dunia kami tidak melaksanakan ibadah salat. Lalu jika mereka ini masuk ke dalam agama Islam, maka mereka tidak diwajibkan untuk mengqadha salat yang ia tinggalkan selama kafir. Berbeda dengan kafir asli adalah orang yang murtad. Kalau bagi orang yang murtad ketika ia memeluk agama Islam kembali, selain ia diwajibkan untuk melaksanakan salat kembali, ia juga diwajibkan untuk mengqadha salat yang ia tinggalkan selama ia murtad.
Lalu syarat wajib sholat yang nomor kedua ialah baligh. Maka sholat tidak diwajibkan atas anak kecil, baik laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi ketika keduanya ini telah berusia 7 tahun, maka bagi pihak walinya ini diwajibkan untuk memerintahkan kepada mereka guna melaksanakan ibadah sholat. Dan jika keduanya telah mencapai usia 10 tahun, maka ketika mereka meninggalkan ibadah sholat, mereka diperkenankan untuk dipukul oleh walinya, tapi dengan pukulan yang tidak sampai melukai. Ini merupakan keterangan tambahan yang saya dapatkan dari kitab Fathul Mu'in. Adapun landasan daripada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Qasim dalam kitabnya ini adalah berdasarkan sebuah hadis, muru as-sabiyya bis-shalah fa idza balagha atau idza balagha sab'a sinin wa idza asyara fadribuha. Lalu syarat wajib sholat yang nomor ketiga itu ialah berakal. Maka tidak diwajibkan sholat atas mereka yang tidak berakal atau dapat dikatakan sebagai orang yang gila. Karena berdasarkan sebuah hadis, rufi al-qalam an thalathatin anin naim hatta istayqadha, terus wa anis sobi hatta yahtalima wa anil majnun hatta yufiqa. Nah, itu hadisnya. Nah, Islam, baligh dan juga berakal, ketiga hal ini merupakan unsur yang menyebabkan seseorang bisa menjadi atau statusnya bisa menjadi seorang mukallaf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini tarkibnya sebagai khabar daripada mubtada mahdhuf yang pengkiraannya itu adalah ai hadza faslun. Dalilnya wa hadhu ma yu'lamu zaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Lalu kata fasl ini juga bisa dibaca ai qara'tu faslan, bisa juga dibaca ai unzur fi faslin. Tapi untuk pembacaan yang nomor ketiga ini hukumnya adalah syad, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Malik dalam kitab Alfiyahnya. Wa qad yujarru bi siwaru balada hadfin wa ba'dahu yuramu tarida. Lalu wasyara itu al-wawu harfu ibtida'in mabniun 'alal fathi. Nah, lalu kata syara itu ini merupakan bentuk jamak taksir dari kalimat isim syaritatun. Ya, kenapa kok bentuk jamaknya itu adalah syara'id? Karena dalam kitab Alfiyah dikatakan wa bi fa'ilatin an fa'alahu wa shibahu dzatain aw mazalahu. Lalu kata wujub ini merupakan bentuk masdar ghairu mim dari kalimat fi'il madhi wajaba. Kenapa mengikuti wazan fu'ulan yang wajaba yajibu wujuban dalam hal pentasrifannya? Berdasarkan kitab Alfiyah wa fa'ala lazimu mithlu qa'ada lahu fu'ulun fi bitradi qagoda. Lalu kata as-salat ini merupakan isim masdar dari kalimat fi'il madhi yang ikut wazan fa'ala, shalla yusalli, tasliyatan sampai akhir. Kalau kita tasrifnya seperti itu maka itu adalah masdarnya. Tapi kalau kita baca shalla yusalli salatan maka itu isim masdarnya. Lalu salah satu asya'a. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.